أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا الصراط المستقيم ووفقنا لدراسة تفسير القرآن العظيم الذي ألفه الحافظ ابن كثير العلامة الفهيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الكريم وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الرب العزيز الحكيم أما بعد Faya ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa para pecinta Al-Quran, pecinta tafsir, jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian dari Majlis Al-Amal Al-Yasir min Tafsir Ibn Katsir. Pada halaqah kali ini kita sambung ya wal'an ilaika maqalahu Ibnu Taimiyah. Sedangkan sebelumnya kita membahas tentang aqidah Ibn Katsir rahimahullahu taala, bagaimana perbedaan pandangan beliau dari sisi pandangan Asy'ariyah dan sisi pandangan Salafiyah Mu'asirah. Akidah beliau seperti apa, itu sudah kita sampaikan. Dan Ibn Katsir sendiri sudah kita ambil daripada karya-karya beliau, terutama dari tafsirnya. Bagaimana beliau menafsiri ayat sifat atau ayat mutasyabihat. Nah, wal ana ilaika ma qalahu Ibnu Taimiyah. Sekarang perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Was salafiyatul mu'asirah. Berikut juga apa yang dikatakan oleh salafiyah mu'asirah an ayatis sifati, tentang ayat-ayat sifat khabariyah tentunya ya. Litanzural farqa bainahum wa bain Ibn Katsir, agar pembaca bisa melihat bagaimana perbedaan antara mereka dan Ibn Katsir rahimahullahu taala. Ammal Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah, tasawwara madhhab as-salafi, beliau menggambarkan bagaimana madhab salaf fis sifati, dalam hal sifat amatan secara umum, fil juz'il khamisi, maksudnya di muqaddimah di awal-awalnya ya, fil juz'il khamisi, pada juz yang kelima, min fatawihi, daripada fatwanya yaitu Majmu' Fatawa, ba'da an dzakara muqaddimata hadzal babi, setelah beliau menyebutkan muqaddimah khusus bab ini, fi bidayatil fasli, pada fasal permulaan, idz qala, kata beliau, wa madhhabus salafi. Nah, ini yang kalau tidak percaya dengan teksnya, boleh nanti dilihat juz khamis, juz kelima daripada Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Wa madhhabus salafi, madhab salaf, kata Ibn Taimiyah, annahum yasifunallaha, bahwasanya mereka mensifati Allah, bima wasafa bihi nafsah, sebagaimana dia mensifati dirinya, wa bima wasafa bihi rasulah, dan seperti bagaimana pula wa bima wasafa bihi
rasuluh, sebagaimana juga Rasul mensifati Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin, tanpa dipelencengkan, wala ta'tilin, tidak pula dianggurkan atau dijadikan Allah itu Tuhan yang tidak berfungsi, ya, sifat yang tidak berfungsi. Wa min ghairi takyifin, juga tidak membuat kaifiyah, tata cara. Wala tamthilin, tidak pula mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Wala na'lamu anna ma wasafallahu bihi min dzalika fahuwa haqqun. Wa na'lamu, ya, dan kita mengetahui bahwasanya apa yang Allah sifati daripada yang demikian itu fahuwa haqqun, bahwa itulah kebenaran. Laisa fihi lughzun wala uhaji atau wala ahaji, ya, wala ahaji. Maksudnya bukanlah kalimat-kalimat yang Allah cantumkan itu kalimat-kalimat atau kata-kata misteri atau kata yang berupa teka-teki yang tidak ada maknanya. Bal ma'nahu ya'rifu atau bal ma'nahu yu'rafu, akan tetapi maknanya yu'rafu bisa diketahui min haitsu, dari bagaimana maksudul mutakallim, dari bagaimana maksud daripada yang berbicara bi kalamih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Taimiyah, setelah tadi min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyib wala tamthil, bahwasanya kita mengetahui bahwasanya apa yang Allah sifati dengan hal demikian, itulah hakikatnya, ya, itulah yang benar, bukan makna yang teka-teki, makna yang tidak ada maknanya gitu, ya, makna kosong yang tidak bisa diketahui, makna misteri. Bal ma'nahu yu'rafu, akan tetapi maknanya bisa diketahui dari maksud mutakallim bi kalamih, sebagaimana yang dimaksudkan oleh yang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qultu, oke, kita jawab, idhuna la farqa bainahu wa baina Ibn Katsirin. Di sini tidak ada banyak perbedaan, tidak ada perbedaan antara Ibn Taimiyah dan Ibn Katsir, ila ikhtilafun yasirun, hanya beda sedikit redaksi, fil kalimati, pada kata-kata al-akhirati yang terakhir. Thumma yaqulu, kemudian berkata, yakni Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, anil istiwa'i khasatan. Ibn Taimiyah berbicara, membahas tentang istiwa secara khusus. Huwa ma alaihil ummatul wasat. Menurut Ibn Taimiyah adalah yaitu pendapat umat yang pertengahan, pendapat kelompok yang pertengahan. Min annallaha mustawin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustawin, ya, istawa, ya, ala arsyihi, di atas arasnya, istiwaan yaliqu bijalalih, istiwa yang sesuai dengan kemuliaannya, wa yakhtassu bih, kemudian dia mengkhususkannya, fakama annahu mausufun bi annahu bi kulli syai'in alim, sebagaimana pula yang di istiwa ini disetarakan dengan sifat-sifat yang lain. Fakama annahu mausufun, sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala juga disifati atau bersifat bi annahu, bahwasanya ia bi kulli syai'in alim, pada segala sesuatu maha mengetahui. Wa ala kulli syai'in qadir, dan pada segala sesuatu maha kuasa. Wa annahu sami'un basir, bahwasanya dia maha mendengar dan maha melihat.
wa nahwu dzalika, dan seterusnya. Nah, jadi Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sejajarkan antara istawa, mustawin, sebagaimana ini juga kalam Allah. Allah juga menyifati demikian, setara dengan nanti bikulli syai'in alim, bikulli syai'in qadir, sami', basir, dan seterusnya. Nah, hunal farqu, disinilah ada perbedaan antara beliau dengan Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Anna Ibn Taimiyah yusarrih, bahwasanya Ibn Taimiyah itu sudah lebih menjelaskan. Sedangkan di tafsir kemarin Ibn Katsir tidak mengatakan annallaha mustawin ala arsy istiwa'an yaliqu jalalih. Walam yusarrih fi dzalika Ibnu Katsirin. Ibnu Katsir tidak segamblang itu, tidak seterus terang itu. Walam yakun fi mithli hadza tasrihi, dan tidak pula apalagi tadi yaitu yang ada kita mengetahui maknanya itu ya. Walam yakun fi mithli hadza tasrihi, tidak pula ada seperti ini, seperti segamblang ini dan serinci ini, min qablu, min qibali sahabati, daripada para sahabat khassatan, secara khusus, illa nazrul qalil, kecuali ada segelintir ya, ada segelintir saja. Likauni sukutihim, karena memang anha, karena memang mereka diam ya, mereka kalau masalah ayat sifat mereka diam, tidak sampai menjelaskan secara rinci mengenai makna-maknanya. Justru yuhadziruna anil khawdi fiha, justru mereka itu para salafus saleh, sahabat, tabi'in, justru sangat menentang dan memberikan peringatan keras untuk tidak membicarakannya panjang lebar, untuk tidak memperdebatkannya, untuk tidak memperpanjang kalam mengenai sifat-sifat khabariyah. Huna mansya'ul khilafi, disinilah munculnya perbedaan. Liman ja'a ba'dahum, siapa yang telah datang zaman setelah sahabat dan tabi'in, an mauqifis salaf, mengenai posisi salaf. Kita ambil saja apa yang dikatakan oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Nah, terserah lah ya mau pakai riwayat ini walaupun gak sahih. Ini yang biasa dibawakan oleh Salafi al-Mu'asir ya. Tapi ada yang riwayat yang lebih sahih lagi, al-istiwa'u ghairu ma'qul. Faminhum man yaqulu, di antara mereka ada yang mengatakan inna hadhihin nususa waradat bilughatihim, bahwasanya nas-nas, teks-teks Al-Qur'an itu turun ada dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Wa hiya wadihatun jaliyatun, bahwasanya itu adalah sangat jelas sekali, sangat terang benderang. Falam yahtaju ila tafsiriha, dan tidak perlu pula ditafsirkan. Untuk apa ditafsirkan lagi kalau sudah jelas? Awis su'ali anha, untuk mempertanyakannya. Wa hadza huwa ra'yun man yansibu al-itsbata ila salafi. Nah, inilah pendapat yang mereka sebut dengan itsbat ya, ila salaf. Mereka sebut posisi salaf seperti ini. Kalau salaf itu diam, tidak menjelaskan, oh berarti salaf ini menetapkan, karena maknanya sudah jelas kata mereka. Seperti Ibn Taimiyah wa talamidati, kemudian siapa para muridnya yang mengikutnya. Hunaka ra'yun akhar,
di sana pula ada pendapat yang lain. Man fahima, siapa yang memahami suku tas-sahabati, diamnya sahabat mengenai sifat khabariyah, tidak banyak bicara, yakni at-tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya, tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah. Bi qara'ina, tentu dengan qarinah ya, dengan bukti-bukti yang lain. Annahum nahau anil khawdi fiha, bahwasanya mereka biqara'in, dengan bukti lain, bahwasanya mereka melarang untuk tidak membicarakan tentang sifat khabariyah tersebut. Nah, karena memang mereka melarang untuk membicarakannya, berarti sudah imani saja. Nah, seperti itu. Beda sama yang pertama tadi dah. Idla ahada yastati'u. Ya, kita ambil sajalah yang al-istiwa'u ma'lum, kata Imam Malik, itu yang biasa diriwayatkan atau yang dibacakan oleh salafi mu'asir. Al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu sudah maklum. Mereka memaknainya ma'lumul makna, sudah diketahui maknanya ya. Orang tafwid juga bisa memaknainya ma'lumun annahu min as-sifatil khabariyah. Ma'lum min annahu ma'nahu fil lughah. Idla ahada ya, idla ahada. Jadi tidak ada seorang pun yastati'u an yaz'uma, yang mengklaim annahu wahdahu mumatsilun lis salaf, bahwasanya dialah yang paling salaf, bahwasanya dialah yang sesuai dengan salaf, dialah yang paling salaf dalam hal sifat khabariyah tadi, fi hadzal bab, dalam bab ini. Wa innahu amrun ijtihadi, itu hanyalah, kalau kita lihat perdebatan tadi, itu kan justru bukan siapa yang mampu mengklaim bahwasanya benar-benar itu seperti itu salaf. Salaf hanya diam. Justru sebagian salaf mentakwil. Sebagian salaf memperingatkan untuk tidak membicarakannya panjang lebar. Adapun orang-orang setelahnya memahami sebagaimana salaf, nah itulah amrun ijtihadi. Itu adalah permasalahan ijtihad yang menurut mereka terbaik, atau menurut mereka bagaimana salaf. Intinya, siapapun yang mengklaim dirinya salaf dalam bab sifat khabariyah, itu adalah klaim ijtihad. Tidak bisa mengatakan inilah salaf sesungguhnya, inilah hakikatnya salaf. Tidak bisa. Karena itu adalah amrun ijtihadi, sifatnya ijtihad. Li'anna salafa, karena memang salaf laisa mazhaban, bukanlah mazhaban, bukanlah mazhab. Aqdiyan, mazhab akidah, au fiqhiyan, mazhab fikih. Enggak ada salaf itu mazhab akidah dan mazhab fikih. Innahu marhalatun zamaniyatun. Salaf itu hanya label untuk menyebutkan atau generasi ya, generasi, sebuah generasi, periode zaman ya, periode waktu. Idh kullul ulama'i warathatul anbiya, bahwasanya semua ulama itu adalah pewaris nabi. Bila tahdidin, tanpa dibatasi. Ya, tanpa dibatasi kelompok ini, kelompok itu.
siapa yang ulama yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya ya. Kalau dalam hal ini mungkin ya kita kerucutkan ulama ahlus sunnati wal jamaah tanpa dibatasi oleh mazhab ini, mazhab itu, kelompok ini, kelompok itu. Ya. Laula salafu ma'arafna ad-din. Kalaulah bukan karena generasi salaf dulu yang telah mewarisi, mempelajari agama daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bukan karena salaf, kita ini nggak kenal agama. Walaulal khalafu ma'arafna salaf. Kalaulah tidak karena ulama khalaf, ulama yang datang setelahnya, kita juga tidak kenal pendapat-pendapat salaf tadi. Jadi semua ulama kembali lagi warathatul anbiya. Jadi seharusnya sikap kita kalau sudah kita ketahui bahwasannya memahami sifat khabariyah adalah amrun ijtihadi, baik mereka yang isbat, tapi bukan isbat berlebihan ya, berlebihan yang ataupun tafwid atau bahkan takwil, itu adalah amrun ijtihadiyun, perkara yang ijtihad. Para ulama berusaha ya, bagaimana menafsirkan tindakan atau posisi salaf mengenai sifat khabariyah. Jamaah YouTubiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.